Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam sehat walafiat. Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan mengulas tentang perang Khandaq dalam materi pelajaran SKI Keperwiraan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Setelah tadi kalian membaca buku salam kalian tentang perang Khandaq, kalian telah mendapatkan gambaran sedikit tentang perang Khandaq. Perang Khandaq disebut juga sebagai perang Ahzab. Khandaq artinya parit, sedangkan Ahzab artinya golongan-golongan. Perang Khandaq ini terjadi di bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Saat itu kaum muslimin masih dalam suasana Idul Fitri. Kaum kafir Quraisy beserta para sekutunya, yaitu dari bangsa Yahudi, Bani Nadir. Bani Nadir ini orang-orang Yahudi yang tidak ingin menjalani kesepakatan dengan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Mereka menghasut beberapa kaum atau beberapa kelompok di kota Madinah untuk pergi ke kota Mekah, mendatangi para pemimpin kaum kafir Quraisy dan membuat kesepakatan untuk menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Akhirnya kaum kafir Quraisy beserta sekutunya kaum Yahudi kota Madinah, mereka berhasil mengumpulkan sejumlah 10.000 orang pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah SAW kemudian menyiapkan pasukan kaum muslimin berjumlah kurang lebih 3.000 orang. Berjumlah 3.000 orang. Nah, dalam kesempatan kali ini kaum kafir Quraisy akan mengepung kota Madinah. Akhirnya Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat bagaimana cara agar kota Madinah aman dari kepungan bangsa kafir Quraisy beserta sekutunya. Tampillah salah seorang sahabat Rasulullah SAW saat itu yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini adalah seorang sahabat Nabi yang berasal dari daerah Faris. Faris itu saat itu adalah daerah Iran atau bangsa Persia. Bangsa Persia ketika itu salah satu bangsa atau kerajaan yang besar di masa Rasulullah SAW. Bangsa Persia terkenal ketika berperang mereka membuat taktik, yaitu membuat parit. Akhirnya Salman Al-Farisi pun mengajukan idenya melihat dari kebiasaan bangsa Persia yang membuat parit. Salman Al-Farisi mengajukan taktik tersebut kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW bersama para kaum muslimin membuat parit sebagai benteng pertahanan kaum muslimin. Saat itu kota Madinah yang kosong atau yang mungkin dimasuki musuh ialah sebelah utara. Karena di sisi barat dan timur kota Madinah dikelilingi oleh pegunungan. Sedangkan di sisi selatan diliputi oleh hutan-hutan. Saat itu hutan kurma dan lain sebagainya. Nah, hanya di sebelah utara saja yang memiliki celah untuk pengepungan oleh kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah SAW membuat parit di sebelah utara kota Madinah. Dari yang membentang dari barat ke timur, ya, dari bukit ke bukit. Parit ini dibuat oleh Rasulullah SAW beserta para sahabat. Bahkan Rasulullah SAW pun turun sendiri untuk membuat parit. Beliau memanggul batu-batu yang telah dihancurkan oleh kaum muslimin. Beliau membawanya bersama para sahabat yang lain, sehingga para sahabat pun
menjadi bersemangat di dalam membuat parit tersebut. Rasulullah bahkan bersenandung saat membawa batu-batu tersebut. Beliau bersenandung, "Ana nabiyyun la kadzib, ana bnu Abdul Muttalib." Aku adalah nabi, tidak bohong, dan aku adalah putranya Abdul Muttalib. Ana nabiyyun la kadzib, ana bnu Abdul Muttalib. Sambil bersenandung, Rasulullah SAW membuat semangat kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin pun berhasil membuat parit dalam beberapa hari. Ya, panjang parit tersebut dan lebar parit tersebut disebutkan bahwa ukuran paritnya ialah panjang dan dalamnya ialah 5 meter. Panjangnya ya dari bukit ke bukit itu sangat panjang sekali. Adapun dalam dan lebarnya ialah 5 meter. Kamu bisa lihat di sini ada gambar ilustrasinya ya. 5 meter dalam, 5 meter lebarnya, sehingga apabila kuda sudah terjerembab ke dalam lubang parit tersebut, dia tidak akan bisa naik kembali. Nah, melihat strategi Rasulullah SAW tersebut, kaum kafir Quraisy yang saat itu bersama 10.000 pasukan sekutu, mereka kebingungan. Taktik apa lagi ini yang dibuat oleh Muhammad beserta kaum muslimin? Akhirnya melihat taktik tersebut, mereka pun membangun kemah ya di seberang parit kota Madinah. Kota Madinah ada di dalam parit, kaum kafir Quraisy di luar parit. Ya. Di seberang luar, kaum muslimin di seberang yang dalam. Kaum kafir Quraisy membuat kemah. Mereka berkemah sambil memikirkan bagaimana cara agar dapat menerobos jalan atau menerobos parit kaum muslimin tersebut. Nah, kaum kafir Quraisy membuat kemah. Kemudian ada beberapa pasukan yang menerobos dari kafir Quraisy, namun dapat dihalau oleh kaum muslimin dan semuanya terbunuh. Kaum kafir Quraisy yang menyusup tersebut terbunuh. Nah, kaum kafir Quraisy membuat kemah, begitu juga kaum muslimin berkemah kurang lebih selama 1 bulan. Artinya perang Khandaq ini terjadi selama 1 bulan. Kaum kafir Quraisy dengan perbekalannya, dengan senjatanya, mereka ya makan, minum sambil mengatur taktik ya. Mereka pun akhirnya mulai kebingungan. Lama kelamaan bahan makanan habis. Ya. Para pasukan mulai kebingungan. Sedangkan kaum muslimin aman-aman saja karena mereka berada di kawasan kota Madinah yang aman, gitu ya. Nah, kaum kafir Quraisy, di antara salah satu pembesar kafir Quraisy saat itu ada yang masuk Islam. Ya, melihat kegagahan kaum muslimin saat itu, ia terketuk hatinya. Akhirnya dia mendatangi Rasulullah dan masuk Islam, yang bernama Nu'aim bin Mas'ud. Nah, pada gambar yang ada di layar kamu, ini adalah ilustrasi bagaimana kemah kaum kafir Quraisy dan kemah kaum muslimin. Kaum muslimin berada ya di antara pepohonan kurma tersebut ya, atau kota Madinah dikelilingi oleh hutan kurma, sedangkan kaum kafir Quraisy bersama sekutunya yang ada di tanda panahnya itu. Pertama Banu Sulaim, Banu Fizarah, kemudian Banu Ashju', kemudian Yahudi Bani Ghatafan dan suku Quraisy. Nah, di dalam kawasan kota Madinah ada disebut Banu Quraidah, Yahudi Banu Quraidah. Pada awalnya Yahudi Bani Quraidah ini ya setuju untuk bergabung dengan kaum muslimin, namun di tengah perjalanan mereka membuat kekacauan. Mereka menyalahi perjanjian dengan kaum muslimin. Akhirnya mereka menyerang kaum muslimin, namun dapat dipatahkan oleh kaum muslimin. Nah, tokoh dari Yahudi Bani Quraidah tersebut yang disebut dengan Nu'aim bin Mas'ud ya, kalau tidak salah dia tokoh Bani Quraidah, dia masuk Islam. Nah, kemudian dia mendatangi Rasulullah, menyatakan masuk Islam.
dan memohon kepada Rasulullah untuk dapat mengambil bagian dalam perang ini. Akhirnya Rasulullah SAW mengutus Nu'aim bin Mas'ud untuk menjadi mata-mata, ya. Karena dia sudah dekat dengan kaum kafir Quraisy sebelum Islam, ya. Dan dia belum ada yang tahu kalau dia masuk Islam. Akhirnya dia menjadi mata-mata, masuk, ya, ke pasukan musuh. Dia, ya, melihat situasi kondisi bagaimana pasukan musuh. Akhirnya dia pun menyusup, ya, dan membuat strategi pecah belah. Ya. Artinya apa strategi pecah belah? Dia menghasut kaum kafir Quraisy dan Bani Quraidah. Bani Quraidah, ya, dihasut oleh Abu Nu'aim sebagai taktik perang. Ya, kata Rasulullah SAW, al-harbu, ya, khida'un. Perang itu ialah taktik, ya, atau tipu daya, ya. Sebagai salah satu taktik untuk berperang di perang Khandaq ini, Rasulullah mengutus Nu'aim bin Mas'ud untuk menghancurkan pasukan musuh dengan tipu daya. Nu'aim bin Mas'ud ini masuk ke Bani Quraidah, menyebutkan bahwa, wahai Bani Quraidah, kamu sekarang masih bersekutu dengan kaum kafir Quraisy. Ketika nanti mereka selesai peperangan, kalian akan ditinggalkan, dibuang, dicampakkan begitu saja. Ngapain kalian kalau begitu bergabung dengan Bani Quraisy? Kemudian Nu'aim bin Mas'ud pun masuk ke pasukan suku Quraisy. Dia bilang bahwasanya, wahai suku Quraisy, Bani Quraidah, ya, akan memberontak kepada kalian setelah ini. Oleh karena itu hati-hatilah dengan Bani Quraidah. Nah, akhirnya dengan itu saling terjadi kesalahpahaman antara Bani Quraidah dan suku Quraisy. Akhirnya terpecah belahlah pasukan musuh. Nah, dengan taktik tersebut, ya, mulailah menjadi lemah pasukan musuh kaum muslimin. Yang tadinya kafir Quraisy sebanyak 10.000 orang bersatu padu, akhirnya mereka bercerai-berai karena tertipu daya oleh tipuan Nu'aim bin Mas'ud sebagai taktik perang kaum muslimin. Nah, ada beberapa pasukan, sebagian kecil pasukan kafir Quraisy yang menyusup masuk, ya, karena mereka melihat ada celah yang dangkal di pari tersebut. Mereka masuk bersama beberapa pasukan kuda, namun dapat dipatahkan oleh kaum muslimin. Nah, perang Khandaq ini terjadi kurang lebih selama 1 bulan. Selama 1 bulan tersebut sudah pasti pasokan makanan kaum kafir Quraisy semakin berkurang. Terlebih lagi ada taktik tipu daya dari kaum muslimin, menyebabkan pasukan musuh bercerai-berai. Nah, melihat hal tersebut, ya, kaum muslimin semakin teguh, semakin semangat, tidak gentar. Apalagi saat itu sudah masuk musim dingin. Cuaca begitu dingin menusuk tulang. Kaum kafir Quraisy di perkemahannya mulai kehabisan makanan, mereka mulai kebingungan. Dengan cuaca yang begitu dingin tersebut, ya, kaum kafir Quraisy mulai melemah. Pertahanannya mulai melemah, strateginya mulai berkurang. Nah, kaum muslimin yang berada dalam kawasan kota Madinah semakin bersemangat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan angin topan. Ya, menurunkan angin topan, memporak-porandakan kemah kaum kafir Quraisy beserta sekutunya. Akhirnya mereka semua berlari tunggang langgang dan kaum muslimin memenangi peperangan tanpa perlawanan yang berarti. Itu sebagai pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam perang Khandaq atau dalam perang Ahzab. Kaum muslimin memenangkan perang Ahzab atau perang Khandaq tersebut tanpa perlawanan dari kafir Quraisy yang berarti. Nah, itulah sekelumit daripada kisah
perang Khandaq atau perang Ahzab. Allah Subhanahu wa taala beri pertolongan kepada kaum muslimin dengan menurunkan angin topan disertai cuaca yang dingin. Akhirnya kaum kafir Quraisy pun ya bercerai-berai, lari tunggang langgang, ya, kalah dari kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin pun dapat mengambil harta rampasan perang dari kaum kafir Quraisy. Pada perang Khandaq ini perlu diingat, ya, Rasulullah SAW memimpin langsung sebagai panglima perangnya. Dan strategi peperangan Parit ini adalah berasal dari ide sahabat Salman Al-Farisi. Mudah-mudahan sekelumit daripada penjelasan Pak Ahmad ini dapat menginspirasi kalian bahwasanya ketika kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan takut, ya, jangan gentar, bahwasanya Allah pasti akan menolong kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, menyebarkan agama Allah, berdakwah, menyebarkan ilmu-ilmu keislaman, berjuang, berjihad, membela agama Islam, Allah pasti akan menolong kalian dan menetapkan langkah kalian. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Sekian dari Pak Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.